Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia, saat ini berada di program Salam Sehat Kepri. Baik pemirsa, seperti biasa, program Salam Sehat Kepri merupakan program di mana memberikan informasi serta pelayanan-pelayanan kesehatan. Dan pada program Salam Sehat Kepri, TV Kepri bekerja sama dengan Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang kesehatan. Dan pemirsa, seperti biasa, saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrul Khotimah sebagai rekan Mbak Siska di Salam Sehat Kepri. Oke Mbak Husnul, siapa yang menjadi narasumber kita pada episode kali ini? Baik Siska, untuk episode kali ini narasumber kita yaitu Mayor Laut Kesehatan Dr. Edi Setiowibowo, spesialis ortopedi atau biasa disebut dengan SPOT ya. Ya, saya tambahkan sedikit ya, sehari-hari beliau bertugas sebagai Kasubag Dukes Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa bersama narasumber kita. Silakan Mbak Husnul. Assalamualaikum dokter, apa kabar dokter? Assalamualaikum dokter. Sehat? Sehat, amin, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Husnul, boleh dimulai pertanyaan-pertanyaan kita? Baik Mbak Siska, terima kasih. Gini ya dok, apa sih dok pengertian dari cedera patah tulang atau fraktur dan hal apa atau bagaimana penyebab cedera tulang itu bisa terjadi pada seseorang? Ya, jadi begini, patah tulang merupakan suatu keadaan di mana jaringan tulang yang ada pada tubuh kita mengalami patah. Jadi dia tidak berhubungan di antara dua tulang yang harusnya dia itu menyatu, tapi karena ada sesuatu cedera atau mungkin terjadi karena benturan atau mungkin terjadi karena sesuatu hal, maka tulang itu akan menjadi tidak bersatu lagi. Dalam hal ini disebut sebagai patah. Dan kita sebut sebagai patah tulang ininya. Nah baik, seperti itu. Iya. Kalau untuk jenis-jenis patah tulang sendiri itu ada nggak jenis-jenisnya dok? Jadi secara umum patah tulang itu memang kita bedakan antara patah tulang yang terbuka dan patah tulang tertutup. Sebenarnya perbedaan secara ilmiah secara ortopedi banyak. Tapi kalau secara umum saja untuk biar lebih masyarakat awam lebih bisa mengenal, lebih bisa tahu, lebih bisa mengingat, itu adalah patah tulang yang terbuka dan patah tulang tertutup. Perbedaannya gampang saja. Kalau patah tulang yang terbuka berarti dia ada sesuatu tulang tersebut keluar, jadi kelihatan tulangnya. Mungkin dari luka kali ya. Iya, ada lukanya, tapi habis itu kelihatan lukanya, kelihatan tulangnya, kelihatan tulangnya. Itu adalah patah tulang yang terbuka. Kemudian patah tulang tertutup seperti yang tadi tanda-tanda. Setelah kita melihat ada tanda-tanda patah tulang misalnya, kemudian tidak ada kelihatan tulang. Nah, kita bisa asumsikan itu adalah patah tulang yang tertutup. Dan tentunya dengan pembagian seperti itu penanganannya juga akan berbeda. Akan berbeda ya. Lalu dari patah tulang itu tersendiri, langkah-langkah apa saja sih dok yang harus kita lakukan pada saat terjadi cedera patah tulang atau fraktur? Ya, jadi kalau kita sudah asumsikan misalnya itu ada kemungkinan adalah patah tulang. Jadi sebelum ke arah situ, kita misalnya ada sesuatu seperti yang kita sampaikan tadi, ada cedera, ada benturan segala macam, kemudian setelah itu dia ada perubahan bentuk, kita asumsikan bahwa itu adalah patah tulang sampai itu sudah kita buktikan bukan patah tulang. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu patah tulang atau bukan? Seperti pertama tadi yang kita lihat dari penampakan tadi yang patah tulang, kemudian setelah itu kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan pemeriksaan. Dengan ronsen. Nah, bagaimana cara kita untuk membawa ke rumah sakit itu ada hubungannya dengan tindakan yang bisa kita lakukan. Pertama kali kita melihat adanya patah tulang. Jadi dengan adanya kita curiga patah tulang sampai terbukti bukan, asumsinya bahwa itu adalah pasti patah tulang. Asumsinya ya, kemungkinan besar adalah patah tulang. Jadi yang kita lakukan adalah membuat agar anggota badan yang kita curiga tersebut gerakannya minimal. Ya, meminimalisasi gerakan. Karena apa? Karena dengan adanya gerakan yang berlebihan, tulang yang biasanya patahnya mungkin cuma sedikit atau cuma tidak terlalu besar patahnya atau tidak terlalu gesernya tidak terlalu besar, jadi lebih besar lagi gesernya. Kemudian kedua, menekan pembuluh darah dan saraf yang di sekitar situ. Efeknya bagaimana? Lebih nyeri lagi, lebih sakit lagi. Nah, bagaimana tindakannya? Imobilisasi. Kalau kita bilang imobilisasi artinya itu tidak, mobilisasi adalah gerakan. Jadi tidak membuat dengan membuat spalek atau dengan dibuat
apa namanya? Biasa kita lihat kayu itu ya, dok, Seperti kayu ya. kayu Iya, atau benar mungkin yang sekali. lain biar tidak bergerak untuk dibawa ke rumah sakit. Gitu. Tapi jika korban penderita patah tulang kayak seperti dokter bilang tadi harus minimkan gerakan, tapi otomatis kan mengalami sakit ya dok. Ya, betul. Jadi rasa sakit itu pasti sudah minim duluan Ya, gerakannya. dengan adanya minimisasi gerakan, maka rasa sakit kita harapkan juga lebih berkurang. Lebih daripada- berkurang, Pasti sakit, juga tidak tapi- menambah betul. keparahan yang terjadi di Iya, dalam. betul. Oke, baik Mbak Husnul, kita jeda dulu ya. Baik, Dokter, kita Siska. boleh jeda Iya, sesaat silakan. ya. Coba. Usai jeda kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan Mbak Husnul beserta narasumber kita Dr. Edi Setio Wibowo. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mungkin jenis-jenis atau tanda-tanda dari penderita patah tulang. Kita lanjutkan ke Mbak Husnul. Oke dokter, apakah tulang yang patah setelah dilakukan operasi tulang tersebut bisa menyatu kembali seperti biasa? Ya, jadi tujuan kita untuk mengobati patah tulang adalah tulang itu menyatu kembali, kemudian tulang itu akan bisa kita pakai lagi untuk gerakan-gerakan selanjutnya, fungsi kita selanjutnya ininya. Jadi pada dasarnya tulang itu bisa menyatu sendiri. Jadi tulang itu ketika tulang itu patah, dia akan bisa membuat suatu mekanisme seperti lem, jadi tulang itu akan menyatu. Syaratnya apa? Syaratnya tulang tersebut bisa saling mendekatkan diri satu sama lain. Mendekatkan diri, semakin dia lebih banyak porsi atau bagian yang mendekatkan diri, semakin bagus dia penulangannya, semakin dia menyatu dengan lebih kuat lagi. Tetapi yang terjadi apabila ternyata bagian-bagian tulang tersebut tidak saling mendekat atau mungkin mendekatnya itu kecil, antar bagian jauh, jadi kita mau tidak mau harus membantu untuk mendekatkan kembali tulang tersebut ininya. Jadi seperti itu. Jadi tidak diobatin apapun, tidak dilakukan apapun, tidak dilakukan tindakan apapun, kita diamkan. Asal tulangnya tersebut adalah bagian tersebut saling mendekat satu sama lain, dia akan buat mekanisme sendiri. Gitu. Baik. Kemudian untuk yang pertanyaan tadi yang bagaimana caranya, apakah bisa sembuh kembali ya? Ya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya sudah bisa, jadi yang kita lakukan adalah mendekatkan tulang. Kemudian setelah tulang itu mendekat, tidak mungkin tulang tersebut tidak kita fiksasi atau tidak kita tahan. Jadi harus kita tahan agar tulang tersebut bisa dalam bagian posisi yang semestinya. Karena kalau tidak ditahan, nanti dia akan kembali lagi. Dengan menjauh lagi, maka tulang tersebut juga tidak akan menyambung. Intinya seperti itu. Kalau dari masyarakat nih, mungkin bahasa masyarakatnya, bahasa awamnya dok. Ada yang bilang jenis-jenis patah tulang itu kan ada yang patah rata, ada juga yang bilang apa ya, patah tebu yang runcing-runcing itu. Itu betul. penanganannya berbeda lagi ya dok? Ya, jadi itu adalah jenis-jenis konfigurasi patah tulang. Konfigurasi itu berarti bentuk-bentuk patah tulang. Bentuk-bentuk patah tulang. Jadi dari patah tulang yang terbuka dan tertutup tersebut, itu nanti ada konfigurasi masing-masing ininya. Jadi konfigurasi masing-masing sebenarnya kita pakai dalam ilmu kita pakai untuk melihat bagaimana mekanisme tulang itu patah itu terjadi. Bagaimana benturannya, sifatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa sampaikan ke masyarakat cara penanganan ketika patah tulang tersebut dengan konfigurasi tersebut terjadi. Kemudian bagaimana terapi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat dengan berbagai konfigurasi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana harapan atau mungkin
kemungkinan kedepannya dengan Iya. adanya patah tulang tersebut yang akan kita sambung, apakah patah tulangnya sambungnya bisa sempurna, apa patah tulang sambungnya nanti ada sequelae atau sisa-sisa yang mungkin terjadi setelah kita lakukan penyambungan patah tulang tersebut gitu. Kalau untuk penyambungan tuh biasanya menggunakan alat apa dok ya? Mungkin yang biasa saya dengar tuh dengan nama pen ya dok. Ya, jadi intinya adalah patah tulang tersebut kita sambung, kita gabungkan kembali, kita dekatkan kembali, kemudian kita tahan. Kita tahan. Kita tahan dengan berbagai macam Alat. cara, berbagai macam cara. Pertama dari luar dulu, kalau Iya. bisa. Jadi kalau kita dari bagian ortopedi, selama bisa kita lakukan tanpa menggunakan alat, pasti kita lakukan. Seperti dengan menggunakan gips misalnya, Gips, iya. ya, gips dari luar kan gipsnya atau semen dari luar. Kemudian kalau misalnya tidak memungkinkan, ya terpaksa harus kita lakukan tindakan di mana kita tahan dengan alat yang kita masukkan ke dalam. Dengan setelah kita masukkan ke dalam, kemudian tulangnya sudah sembuh sempurna, sudah menyatu dengan sempurna, ya nanti kita ambil lagi untuk mengembalikan fungsi tulang sebelumnya, seperti sebelumnya. Jadi alatnya bisa diambil lagi Ya, dok alatnya nanti kita ambil lagi ininya. Lalu berapa lama ya dok proses penyembuhan patah tulang itu? Ya, jadi proses penyembuhan patah tulang tersebut kita sampaikan ke masyarakat akan berbeda-beda tergantung dari usia. Kemudian tergantung dari mekanisme patah tulang tersebut. Kemudian tergantung dari konfigurasi patah tulang seperti yang Mbak Sisi tadi tanyakan ininya. Kemudian tergantung dari gizi dari pasien itu sendiri. Gizi bahkan berpengaruh ya dok ya? Pasti akan berpengaruh karena penyembuhan segala apapun, penyembuhan luka, penyembuhan patah tulang, penyembuhan kita sakit dengan gizi yang bagus pasti akan lebih cepat ininya. Kemudian berikutnya adalah kedisiplinan dari pasien tersebut untuk menaati apa yang dianjurkan oleh dokter. Kadang-kadang kan kita Pak atau Ibu kita sampaikan terapinya, kemudian kita sampaikan hal-hal yang mungkin harus dilakukan, tidak dilakukan, tapi kadang-kadang pasien mungkin kerepotan misalnya, atau tidak ada waktu segala macam. Nah itu yang membuat jadi terhambat proses penyembuhannya. Selain salah satu proses penyembuhan tadi dari gizi dok, kalau usia mempengaruhi nggak Ya, kesembuhan? usia pasti akan mempengaruhi. Yang pertama kalau misalnya usia yang lebih muda, dia akan proses penyembuhannya tentu akan lebih cepat. Lebih cepat, lebih mudah. Dibandingkan dengan usia-usia yang dewasa. Ya, jadi kalau usia dewasa itu 2 kali lipat dari waktu dari masa waktu masih anak-anak. Misalnya anak-anak itu dia penyembuhannya 6 bulan misalnya. Pada orang dewasa dia setahun. Gitu. Sedangkan pada usia-usia yang lebih lanjut lagi itu akan lebih lama lagi karena prosesnya akan seperti misalnya ibu-ibu atau mungkin sudah menopause, osteoporosis misalnya. Osteoporosis, benar sekali. Osteoporosis dengan adanya kalsium yang kurang di dalam tulang akan mempengaruhi proses penyembuhan karena proses penyembuhan tulang pasti akan membutuhkan kalsium dan pasti akan membutuhkan vitamin D. Vitamin D didapat dari suplemen, didapat dari sinar matahari gitu dan juga dari kalsium dapat dari makanan yang kita mau konsumsi sehari-hari. Oke, jadi gitu Mbak Husnul. Jadi selain gizi yang baik juga usia juga cukup mempengaruhi. Pasti akan mempengaruhi. Baik, Mbak Husnul kita jeda lagi ya. Baik. Dokter, mohon maaf sebelumnya kita jeda kembali. Usai jeda kita sambung lagi ya. Iya, mari. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali lagi dengan tema kita cedera patah tulang. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di Salam Sehat Kepri. Dan masih bersama saya dan Mbak Husnul, silahkan. Baik dokter, tadi kita sudah membahas bagaimana apa itu patah tulang, lalu Tanda-tanda dari patah tulang. tanda-tanda, dan yang terakhir tadi apa Mbak? Jenis-jenis patah tulang kali ya. Jenis-jenis ya. Oke. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya dok, Ya. apakah orang yang pernah mengalami cedera patah tulang masih dapat melakukan olahraga fisik dan beban atau olahraga lainnya? Ya, pertanyaan tadi setelah mengalami cedera patah tulang, Setelah tapi mengalami cedera ditangani secara profesional apa tidak ininya. Jadi setelah cedera patah tulang tapi kita tangani secara profesional, harapannya adalah mengembalikan untuk berfungsi seperti semula. Jadi harapan seperti itu. Tidak ada gunanya dong kalau misalnya kita sudah cedera patah tulang, kemudian kita tangani, tapi ternyata tidak bisa kembali seperti semula, nggak ada gunanya. Jadi tujuan kita akhirnya adalah mengembalikan fungsi anggota badan yang mengalami cedera patah tulang tersebut kembali seperti semula dengan aktivitas kegiatan fisik semula, bisa berproduksi atau bisa melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas seperti sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya dok, apakah cedera patah tulang juga merupakan suatu penyakit kecacatan terhadap fisik seseorang? Ya, jadi kalau namanya cedera patah tulang itu kan berarti kalau cedera berarti ada trauma. Ada trauma. Sedangkan patah tulang itu sebenarnya banyak penyebabnya. Bisa trauma, bisa non trauma. Kalau trauma memang sudah jelas kan, karena ada benturan, karena mungkin ada sesuatu yang bikin dia atau mungkin jatuh. Sedangkan yang non trauma adalah sesuatu yang bukan oleh karena trauma, misalnya karena penyakit bisa juga ininya. Karena usia karena sudah usia lanjut dari ibu-ibu yang osteoporosis segala macam. Itu tulang yang keropos, itu bisa menyebabkan terjadinya patah tulang tanpa trauma, bisa juga seperti itu. Ataupun penyakit-penyakit yang lain yang mendasari menyebabkan pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang. Ya, bisa menyebabkan patah tulang ini. Kalau di sejumlah masyarakat nih dok, kalau Siska pribadi pernah menyaksikan orang yang jalan itu tidak simbang, bisa mungkin dikatakan pincang. Ya. Terus pernah Siska berbicara, kenapa Pak, emang dari lahir atau bagaimana? Oh enggak, saya pernah dulu jatuh, tulang patah, setelah operasi ya begini, tidak normal. Itu gimana dok? Jadi tujuan kita operasi adalah mengembalikan fungsi seperti semula. Ya. Kemudian pincang segala macam kita melihat karena kasus per kasus gitu ya. Misalnya kalau karena patah tulang habis itu pincang. Kalau kita sebenarnya membuat masyarakat atau membuat segala sesuatu atau menangani patah tulang adalah mengembalikan seperti semula, kondisi seperti normal. Memang itu tidak bisa 100%. Benar. Segala sesuatu yang pernah terjadi misalnya patah atau mungkin yang apapun itu, pasti kalau kita kembalikan pasti ada berkurang lah, tidak mungkin 100% ininya. Kalau misalnya terjadi pincang, mungkin waktu itu kita tidak tahu juga, sudah berobat ke tempat yang lain sebelumnya tempat yang lain, kemudian setelah itu beliaunya atau pasien tersebut meminta bantuan kita, dok kita sudah putus harapan, putus asa, sudah berobat ke tempat lain, tapi ternyata seperti ini kondisinya. Kemudian kita minta bantuan dokter gitu ya, kita ini juga jelaskan ke pasien bahwa Pak atau Bu, bahwa tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang untuk membuat fungsi ibu atau bapak semaksimal mungkin dapat kembali seperti semula. Kalaupun ternyata tidak bisa kita lakukan atau ada hal-hal yang lain tuh karena memang sebelumnya ada intervensi sudah dilakukan tindakan sebelumnya jadinya ya. Dan pincang pun atau tidak itu dari kita ada istilahnya ada kompensasi itu ada bisa kita lakukan untuk setara. Jadi misalnya pincangnya itu 2 cm atau 3 cm itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan dibikin sepatu atau sandal yang sama atau seimbang itu. Jadi tapi intinya bahwa segala sesuatu yang patah tulang yang langsung kita tangani, kita harapkan atau kita maksimalkan untuk kembali berfungsi seperti semula. Mungkin bisa berpengaruh pada proses ketika setelah operasi pasien pulang ke rumah, proses penyembuhannya mungkin itu juga bisa mempengaruhi ya dok ya, salah satu kegiatan di rumahnya gitu ya dok ya. Salah satu kegiatan di rumah, rehabilitasi. Apakah rehabilitasi di rumah sakit dilanjutkan dengan rehabilitasi di rumah. Itu juga mempengaruhi ya dokter. Lalu dari sudut pandang dokter sendiri, benar tidak kalau pengobatan tradisional dapat menyembuhkan fraktur atau patah tulang tersebut? Ya, jadi untuk pengobatan tradisional saya sendiri masih
belum pernah tahu bagaimana caranya pengobatan tradisional. Tapi yang pasti seperti yang sampaikan yang sebelum-sebelumnya waktu awal, bahwa patah tulang itu bisa menyatu sendiri ininya. Ya, bisa menyatu sendiri dengan apa? Dengan kondisi yang sesuai dengan tulang yang dia saling mendekat satu sama lain. Kemudian untuk pengobatan tradisional patah tulang, ya mungkin kalau misalnya dia bisa sembuh, tulangnya mungkin dia cuma retak saja. Jadi retak itu patahnya dia tidak menjauh, kemudian patahnya tidak berantakan, kemudian patahnya juga ya simpel-simpel aja lah ininya lah. Tidak mengalami luka tadi ya dok ya, tidak mengalami Itu pun sebenarnya kalau kita diamkan sendiri aja dengan kondisi yang tanpa mobilisasi dan imobilisasi istilahnya, dia akan sembuh sendiri dengan kondisi yang kuat, dengan kondisi yang bagus, dengan gizi yang bagus juga ini. Asal tahan sakit kali ya dok. Ya, asal tahan sakit. Asal tahan sakit. Ya, setahu saya sih seperti yang kalau misalnya dengan diurus segala macam kan pasti juga sakit juga. Pasti juga sakit. Ya, gitu. Baik, terakhir Mbak Husnul bisa masuk ke himbauan. Baik, pertanyaan yang terakhir ya dok. Dokter sebagai spesialis ortopedi bisa memberikan sedikit himbauan kepada seluruh masyarakat. Dokter bisa sampaikan ke pemirsa TV Kepri. Ya, bagi masyarakat Kepri, untuk kami dari bagian ortopedi bedah tulang sampaikan ke masyarakat bahwa cedera patah tulang sebenarnya merupakan suatu keadaan di mana tulang tersebut tidak menyatu oleh karena adanya benturan. Tapi hal itu tersebut bisa diatasi atau bisa ditangani apabila patah tulang tersebut saling mendekat. Jadi patah tulang adalah suatu keadaan di mana tulang tersebut bisa menyatu dengan sendirinya asal dengan kondisi yang sesuai atau tepat. Tindakan yang bisa kita lakukan seperti yang tadi waktu awal sesi tadi disampaikan, bahwa dengan tanda-tanda tertentu kita bisa curiga bahwa itu adalah patah tulang, kemudian kita bisa lakukan tindakan imobilisasi atau tidak digerakkan tulangnya tersebut. Kami himbau untuk masyarakat Kepri cari pengobatan ke rumah sakit di mana tersebut tersedia fasilitas radiologi atau ronsen. Kita pastikan bahwa cedera tersebut bukan cedera patah tulang apapun itu. Dan sekarang kan eranya era BPJS. Apabila masyarakat Kepri, kami yakin semua sudah tercover oleh BPJS. Jadi silahkan datang ke rumah sakit, memeriksakan diri, di ronsen, dilakukan difoto. Hasilnya seperti apa bisa kita sampaikan. Kalau ada patah segala macam, silahkan ibu atau bapak atau anak silahkan bisa memutuskan sendiri bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Baik. Dari kita cuma bisa lakukan untuk edukasi. Baik, terima kasih dokter sebelumnya atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih dokter atas Iya, waktunya. terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah episode kali ini di Salam Sehat Kepri dengan tema cedera patah tulang. Saya Kusuma Fatimah. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sehat Kepri.